Polisi terus melanjutkan penyelidikan pelanggaran etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Puluhan anggota Polri diduga melanggar etik dalam kasus ini. Sidang etik kasus ini dilakukan di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta. Kemarin polisi menggelar sidang pelanggaran etik Brigadir FF atau Frilian Fitri Rosadi yang menghadirkan 4 saksi. Sidang Komisi Kode Etik Polri KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi atau turun jabatan selama 2 tahun. Frilian terbukti bersalah menghapus foto dan video jurnalis yang melakukan peliputan di tempat kejadian perkara pembunuhan berencana Yosua. Frilian menyatakan menerima putusan. Untuk mengetahui perkembangan terkini kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Mabes Polri Jakarta. Cindy, hingga kini sudah berapa anggota Polri yang telah menjalani sidang etik dan apa saja putusannya? Ya Juno, sejauh ini sudah ada 9 anggota Polri yang menjalani sidang etik dengan putusan yang berbeda-beda. Kalau kita hitung dari 35 totalnya anggota Polri yang bisa dibilang mengantri untuk melakukan sidang etik, artinya masih ada 26 lagi sebenarnya. Kalau kita bagi menjadi 2 kategori, dari 35 anggota Polri itu ada yang masuk ke dalam kategori perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ada 7 orang, sudah ditetapkan juga sebagai tersangka atau sudah masuk ke ranah pidana. Kemudian ada 28 yang diduga melanggar etik karena tidak profesional. Tadi saya sebutkan sudah ada 9, akan saya bacakan satu persatu. Untuk sidang etik yang pertama dimulai dari Irjen Pol Verdi Sambo, ex-Kadif Propam Polri, yang diputus PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat atau bisa dibilang juga pemecatan pada awal September 2022 lalu. Ia juga mengajukan banding. Kemudian yang kedua yang juga sudah menjalani sidang kode etik ada Kompol Cuk Putranto. Ia juga mengajukan banding atas putusan PTDH. Ia diduga melakukan perusakan atau penghilangan alat bukti berupa CCTV. Yang ketiga ada Kompol Baikuni Wibowo. Ia juga diputus PTDH, mengajukan banding juga. Dugaannya adalah ia menyimpan dan merusak rekaman CCTV di pos pengamanan yang ada di depan rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Kemudian yang keempat ada Kombes Agus Nurpatria. Ia juga diputus PTDH, mengajukan banding. Diduga ia menerima perintah dari Brigjen Hendra Kurniawan untuk mengganti DVR CCTV di sekitaran TKP. Ia juga diduga melakukan permufakatan untuk melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Kemudian ada AKBP Jerry Raymond Siagian, ia adalah mantan Wadir Krim Polda Metro Jaya. Ia juga diputus PTDH, mengajukan banding. Ia dinilai tidak profesional dalam menangani 2 laporan, yaitu ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Kalau kita ingat pada beberapa waktu lalu ketika laporan ini diambil alih oleh Polda Metro Jaya sudah naik ke penyidikan, artinya penyidik pada saat itu menemukan adanya dugaan tindak pidana. Belakangan ketika sudah ditarik ke Barreskrim Polri, hal itu dibantah langsung oleh Kapolri yang artinya kemudian ditemukan adanya ketidakprofesionalan penyidik termasuk juga Wadir Krim Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian dalam melakukan penyidikan. Kemudian ada juga AKBP Pujiarto, ia ex-Kasubdit Renakta dari Polda Metro Jaya, diputus patsus selama 28 hari, diduga juga tidak profesional dalam menangani kasus. Ada 3 lagi, AKP Dias Chandrawati, kemudian Barada Sadam, Brigadir Frilian, diputus melakukan pelanggaran etik sedang, dengan putusan demosi ada yang 1 tahun sampai 2 tahun. Yang sama-sama masih dinantikan adalah 3 orang tersangka lagi yang masuk ke dalam perintangan penyidikan, yaitu ex-Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, ex-Wakaden Bero Paminal AKBP Arif Rahman, dan juga ex-Kasubdit 1 Subdit 3 di Tipidum Barreskrim Polri AKP Irfan Widianto. Ketiganya direncanakan akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. Ini sebenarnya sudah ditunda atau diundur. Masih terbuka kemungkinan Polri masih melengkapi berkas perkara dari ketiganya sehingga rencananya akan dilakukan pada pekan depan. Yang menjadi instruksi dari Kapolri adalah untuk penjalanan sidang kode etik ini akan dilakukan secara maraton, secara cepat. Dalam 30 hari sudah selesai semuanya. Dan kalau kita lihat dari kemarin-kemarin memang untuk setiap anggota Polri yang disidang kode etik, putusannya juga langsung disampaikan pada hari itu juga. Hari ini rencananya masih ada juga yang diperiksa kode etik, tapi untuk namanya
kemudian siapa saksi yang akan dihadirkan, kami masih menantikan keterangan dari Humas Mabes Polri. Juno. Baik, hingga saat ini ada yang 28 pelanggaran etik personel Polri yang akan menjalani persidangan dan 9 telah menjalani persidangan. Terima kasih rekan Cindy Permadi dari Mabes Polri Jakarta.